Jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia, rapor Kurasyau di 5 pertandingan terakhir terbilang cukup buruk dan bisa jadi motivasi. Indra Syafri percayakan impian besar Indonesia di tangan dingin Sintayong. Seperti yang diketahui bahwa Timnas U20 Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan turnamen penting pada September mendatang. Turnamen tersebut adalah kualifikasi Piala Asia U20 yang rencananya akan bergulir pada 14 hingga 18 September 2022. Guna tampil baik di turnamen tersebut, Sintayong selaku pelatih kepala pun saat ini tengah mengadakan pemusatan latihan. TC Timnas Indonesia U20 ini sudah berjalan sejak 25 Agustus lalu dan akan berakhir di 6 September mendatang. Ada 36 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti TC kali ini. Setelah turnamen tersebut usai, TC Timnas U20 Indonesia ini pun masih akan berlangsung. Sebab mereka juga sudah ditunggu oleh turnamen penting lainnya, di mana mereka akan mengikuti Piala Dunia U20 pada tahun 2023 mendatang. Akan tetapi, masih belum diketahui kapan TC jelang Piala Dunia U20 ini akan berlangsung. Setelah melihat perkembangan para pemain sejauh ini, Indra Syafri cukup optimis dengan Timnas U20 asuhan Sintayong, di mana menurutnya Timnas akan terus menunjukkan performa yang apik ke depannya. Performa apik para pemain ini dirasa Indra Syafri berkat racikan dari Sintayong. Indra Syafri tak ragu-ragu memuji kemampuan Sintayong dalam meningkatkan kualitas para pemain Indonesia. Pujian itu ia sampaikan langsung melalui akun Instagram resminya. Mewakili PSSI, Indra Syafri juga berjanji bahwa pihaknya akan memberi perhatian khusus demi Timnas U20 Indonesia, di mana perhatian khusus itu guna menjaga performa para pemain agar tidak menurun selama persiapan Piala Dunia U20 2023. Seperti yang diketahui bersama bahwa Piala Dunia U20 2023 nanti akan diadakan di Indonesia. FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 ini sejak Oktober 2019. Nantinya Indonesia akan kedatangan tim-tim besar seperti Inggris, Italia, Prancis, Amerika Serikat, dan lain-lain. Turnamen bergengsi ini dijadwalkan akan bergulir pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Rapor buruk Kurasyau yang buat Timnas Indonesia untung di FIFA Matchday. Melansir dari laman resmi PSSI disebutkan bahwa skuad Garuda akan dijadwalkan menghadapi Kurasyau dalam agenda FIFA Matchday di bulan September mendatang. Tidak hanya sekali Timnas Indonesia menghadapi Kurasyau, tetapi duel internasional dari dua konfederasi yang berbeda ini akan dilangsungkan sebanyak 2 kali. Duel pertama Timnas Indonesia kontra Kurasyau akan terjadi pada 24 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sementara yang kedua terjadi pada 27 September di Jakarta International Stadium atau JIS. Di atas kertas, Kurasyau sendiri merupakan lawan yang cukup berat buat Timnas Indonesia lantaran perbedaan ranking FIFA yang jauh. Di mana per 2022 ini, Kurasyau yang merupakan wakil wilayah CONCACAF berada di urutan 84 FIFA. Sementara Timnas Indonesia dari Asia hanya bertengger di peringkat 155. Meski secara ranking Timnas Indonesia kalah dari Kurasyau, namun tim lawan sedang alami tren buruk sepanjang tahun 2022 ini dan berpotensi hadirkan keuntungan untuk skuad Garuda. Melansir dari laman resmi FIFA diketahui bahwa Kurasyau hanya mampu meraih 1 kemenangan sepanjang laga internasional yang mereka lakukan sejak Oktober 2021 lalu. Total sejak bulan Oktober hingga Agustus 2022 ini, Kurasyau telah melakoni 6 pertandingan baik di event persahabatan maupun ajang Nation League. Hasilnya Kurasyau telah 5 kekalahan dan cuma sekali menang saat menghadapi Honduras di Nation League bulan Juni lalu. Jika dibandingkan dengan Timnas Indonesia, rapor Kurasyau di 5 pertandingan terakhir terbilang cukup buruk dan bisa jadi motivasi skuad Garuda untuk raih kemenangan. Melansir dari laman Transfermarkt diketahui bahwa Timnas Indonesia hanya menelan 1 kekalahan sepanjang tahun 2022 ini. Satu-satunya kekalahan yang diderita Timnas Indonesia adalah saat menghadapi Yordania di babak kualifikasi Piala Asia 2023 pada bulan Juni lalu.
Di mana dalam laga yang berlangsung di Jaber Al-Ahmad International Stadium tersebut, Timnas Indonesia kalah tipis 0-1 berkat gol tunggal Yasan Al-Naimat. Ketua Umum PSSI minta klub Liga 1 melepas pemain untuk membela Timnas Indonesia. Pelatih Sintayong memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau training camp Timnas Indonesia U19 dalam rangka persiapan kualifikasi Piala AFC U20 2023. Terkait pemusatan latihan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan meminta agar klub-klub Liga 1 benar-benar menjalankan komitmennya dalam hal melepas pemain apabila dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Persija Jakarta masih menahan 5 pemainnya dari 10 pemain yang dipanggil Sintayong untuk melakoni pemusatan latihan Timnas U19, yakni jelang tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini. Dari mana lagi pemainnya kalau tidak dari klub? Saya kira klub harus legowo, klub memberikan space kepada pemainnya bermain di timnas, ujar Iriawan. Sementara itu, Wakil Presiden Persija Jakarta, Kandes Putra, sebelumnya mengatakan bahwa Persija untuk sementara hanya melepas 5 pemain saja ke Timnas U19. Sementara 5 pemain lainnya yakni Niko, Cahyal Supriyadi, Frankie, Ginanjar, dan Muhammad Ferrari tidak dilepas terlebih dahulu. Di samping itu, Persebaya juga masih menahan Marcelino Ferdinand untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U19. Di mana Aji Santoso beralasan penahanan Marcelino tersebut karena skuad Bajul Ijo saat ini sangat membutuhkan tenaganya untuk memperkuat lini tengah yang ditinggal Hikor Vidal karena cedera. Feelings, I'ma be